Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Di tengah tekanan internasional, wacana pelucutan senjata, dan rencana pengelolaan Gaza dari luar, muncul satu pernyataan tegas yang mengubah arah pembicaraan. Apakah stabilitas bisa dibangun tanpa mengorbankan kendali lokal, atau justru keamanan dijadikan syarat utama segalanya? Pernyataan, tekanan, dan kepentingan saling bertabrakan, membentuk peta geopolitik yang tak sederhana. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 8 Februari 2026, sebuah pernyataan keluar dari Doha dan segera menyebar ke pusat-pusat diplomasi dunia. Tokohnya adalah Khaled Mashal, figur senior dalam struktur Hamas yang berbicara di hadapan forum publik dan media internasional. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan sikap yang tegas dan terukur. Hamas menolak gagasan pelucutan senjata dan menegaskan bahwa Gaza tidak akan menerima bentuk pemerintahan yang dikendalikan pihak asing. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap masa depan Gaza pasca perang. Dalam beberapa bulan sebelumnya, diskusi global mulai bergeser dari isu militer ke arah tata kelola, keamanan jangka panjang, dan rekonstruksi. Berbagai proposal mulai beredar, sebagian menempatkan pelucutan senjata sebagai prasyarat stabilitas. Sebagian lain mendorong model administrasi sementara yang diawasi aktor eksternal. Di tengah arus inilah, pernyataan dari Doha tersebut menjadi penanda sikap yang tidak ambigu. Dalam penjelasannya pada hari itu, Mashal memandang pelucutan senjata bukan sebagai langkah teknis, melainkan sebagai persoalan eksistensial. Menurutnya, selama wilayah Gaza masih berada dalam kondisi yang ia sebut sebagai pendudukan dan tekanan militer, menyerahkan senjata sama artinya dengan menghilangkan alat perlindungan terakhir. Narasi ini disampaikan dengan bahasa yang menempatkan senjata bukan sebagai simbol agresi, melainkan sebagai faktor penyeimbang dalam struktur kekuasaan yang timpang. Yang menarik, pada tanggal yang sama, ia juga menyentuh isu pengelolaan kekuasaan. Penolakannya terhadap foreign rule tidak diarahkan pada satu negara tertentu, melainkan pada konsep kendali eksternal itu sendiri. Ia menyebut bahwa Gaza tidak boleh menjadi wilayah yang ditentukan dari luar, baik melalui administrasi sementara, pasukan multinasional, maupun badan teknokrat yang tidak memiliki legitimasi lokal. Bagi Hamas, arah politik Gaza harus ditentukan oleh warga Palestina, bukan oleh desain geopolitik negara lain. Pernyataan ini segera dibaca sebagai sinyal bahwa Hamas tidak bersedia menyesuaikan diri dengan kerangka pasca perang yang sedang dirancang sebagian aktor internasional. Pada 8 Februari 2026 itu pula, diskusi yang sebelumnya bergerak di balik pintu tertutup menjadi lebih terbuka dan keras. Kalimat-kalimat dari Doha tersebut menggeser fokus perdebatan dari bagaimana Gaza akan dibangun kembali menjadi siapa yang berhak menentukan bentuk keamanannya. Di sisi lain, Mashal juga menyampaikan satu nuansa penting yang tidak selalu muncul di judul berita. Ia membedakan antara pelucutan senjata dan pengaturan tampilan senjata di ruang publik. Yang pertama ia tolak secara mutlak, sementara yang kedua ia sebut sebagai hal yang bisa dibicarakan dalam konteks internal. Perbedaan ini memberi isyarat bahwa Hamas tidak sepenuhnya menutup ruang penyesuaian, tetapi batasnya ditarik dengan jelas pada kepemilikan dan kendali senjata itu sendiri. Pada hari yang sama, pernyataan tersebut mulai dikutip oleh media internasional dan analis keamanan. Banyak pihak melihatnya bukan sekedar retorika, melainkan penegasan posisi sebelum masuk ke fase negosiasi yang lebih keras. Sejak 8 Februari 2026, arah diskusi global tentang Gaza berubah. Pelucutan senjata tidak lagi dianggap asumsi awal, melainkan titik konflik utama yang akan menentukan apakah proses politik berikutnya dapat bergerak atau justru tersendat. Jauh sebelum pernyataan dari Doha pada 8 Februari 2026, tekanan terhadap Hamas sebenarnya sudah bergerak perlahan namun konsisten.
Titik awalnya terlihat jelas pada 14 Januari 2026, ketika Amerika Serikat mengumumkan dimulainya fase lanjutan dari kerangka penanganan Gaza pasca perang. Fase ini tidak lagi berbicara soal penghentian tembakan, melainkan menyentuh struktur keamanan, administrasi, dan pendanaan jangka menengah. Pada tanggal itu, pelucutan senjata mulai diposisikan bukan sebagai opsi, tetapi sebagai bagian dari desain keseluruhan. Beberapa hari setelahnya, sinyal diplomatik semakin mengeras. Pada 26 Januari 2026, pejabat Amerika menyampaikan bahwa pelucutan senjata Hamas dapat dikaitkan dengan skema amnesti terbatas. Gagasan ini memperlihatkan bahwa isu senjata telah dipindahkan ke meja tawar politik, bukan lagi sekadar tuntutan moral atau keamanan, melainkan transaksi strategis yang menyatukan kepentingan hukum, stabilitas, dan rekonstruksi. Dalam konteks ini, senjata diperlakukan sebagai variabel utama yang menentukan kelanjutan proses. Perubahan paling signifikan terjadi pada 28 Januari 2026. Pada tanggal tersebut, Amerika Serikat menyampaikan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa demilitarisasi Gaza perlu disertai mekanisme konkret. Salah satu yang disebut adalah program pembelian kembali senjata dengan pendanaan internasional. Sejak saat itu, tekanan terhadap Hamas tidak lagi berbentuk pernyataan politik, melainkan berubah menjadi arsitektur kebijakan. Pelucutan senjata dimasukkan ke dalam rancangan resmi yang melibatkan lembaga multilateral dan calon donor. Langkah ini mengubah peta diskusi secara mendasar. Bagi banyak negara pendonor, mekanisme seperti buyback senjata dianggap sebagai prasyarat akuntabilitas. Dana rekonstruksi hanya dapat mengalir jika resiko keamanan bisa diukur dan dikendalikan. Artinya, pelucutan senjata menjadi pintu masuk bagi proyek kemanusiaan, infrastruktur, dan pemulihan ekonomi. Tanpa itu, seluruh desain dianggap rapuh. Di titik inilah posisi Hamas menjadi semakin terjepit. Dari sudut pandang internasional, tuntutan pelucutan senjata mulai diperlakukan sebagai standar teknis. Dari sudut pandang Hamas, tuntutan tersebut dibaca sebagai upaya mengunci masa depan Gaza dalam kerangka yang tidak mereka kendalikan. Perbedaan persepsi ini berkembang seiring waktu, hingga akhirnya mencapai puncaknya pada awal Februari 2026. Ketika pernyataan dari Doha keluar pada 8 Februari 2026, banyak diplomat melihatnya sebagai respons langsung terhadap rangkaian tekanan sepanjang Januari. Kalimat yang disampaikan Mashal tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi penolakan terhadap seluruh sistem syarat yang sedang dibangun. Dengan satu pernyataan, Hamas menempatkan diri di luar kerangka yang telah dirancang oleh aktor-aktor utama internasional. Sejak akhir Januari hingga awal Februari 2026, diskusi mengenai Gaza pun berubah arah. Fokusnya bukan lagi pada kecepatan rekonstruksi atau besaran dana, melainkan pada satu persoalan inti. Apakah stabilitas harus dimulai dari pelucutan senjata atau justru dari pengakuan politik dan jaminan kedaulatan lokal? Perbedaan ini terus membesar seiring semakin jelasnya bahwa setiap langkah teknis selalu membawa konsekuensi politik yang jauh lebih luas. Pada 4 Februari 2026, dampak nyata dari tarik-menarik politik mulai terlihat di meja pendanaan. Laporan internasional menyebutkan bahwa sejumlah donor utama menahan komitmen finansial untuk rekonstruksi Gaza. Penundaan ini bukan disebabkan kekurangan dana, melainkan ketidakpastian kerangka keamanan. Tanpa kejelasan soal pengendalian senjata, para penyandang dana menilai proyek rekonstruksi beresiko tinggi terhenti di tengah jalan atau rusak kembali oleh eskalasi baru. Pada tanggal tersebut, rekonstruksi tidak lagi dipandang sebagai agenda kemanusiaan semata, tetapi sebagai investasi politik jangka menengah. Setiap dolar yang dijanjikan kini diikat pada asumsi stabilitas. Karena pelucutan senjata belum bergerak, asumsi itu tidak terpenuhi. Akibatnya, jalur bantuan berubah menjadi berhati-hati, bersyarat, dan lambat. Kondisi ini menciptakan jarak antara kebutuhan di lapangan dan keputusan di ruang diplomasi.
Situasi semakin kompleks pada 5 Februari 2026. Pada hari itu, muncul laporan mengenai rencana pembangunan kompleks hunian sementara di wilayah selatan Gaza, dekat Rafah, yang berada di bawah kendali militer Israel. Inisiatif ini dipresentasikan sebagai solusi praktis untuk menampung warga sipil dan membuka jalan bagi bantuan internasional. Namun secara geopolitik, rencana tersebut membawa implikasi lain. Pemindahan penduduk ke zona tertentu berpotensi menciptakan struktur wilayah baru dengan kontrol yang berbeda. Bagi sebagian analis, langkah ini dibaca sebagai upaya memisahkan persoalan kemanusiaan dari persoalan politik. Hunian sementara diposisikan sebagai ruang netral, aman, dan terkelola. Namun bagi pihak lain, termasuk Hamas, desain semacam itu dianggap berbahaya. Pengelolaan wilayah oleh aktor eksternal, meski berlabel sementara, dapat berubah menjadi fakta permanen. Sejak awal Februari 2026, kekhawatiran tentang fragmentasi Gaza mulai muncul secara terbuka. Di titik ini, pernyataan dari Doha pada 8 Februari 2026 memperoleh konteks yang lebih luas. Penolakan terhadap foreign rule tidak hanya berkaitan dengan simbol kedaulatan, tetapi juga dengan arsitektur ruang dan penduduk. Ketika dana rekonstruksi disalurkan melalui zona tertentu dan tidak melalui struktur lokal, kekuasaan perlahan bergeser tanpa deklarasi formal. Hal ini menciptakan dinamika baru yang sulit dibalikkan. Sementara itu, jalur perbatasan Rafah yang sempat dibuka kembali pada awal Februari 2026 juga menunjukkan keterbatasan. Arus barang dan orang bergerak lambat dengan prosedur ketat dan pengawasan berlapis. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa kendali eksternal semakin menguat, bahkan sebelum ada kesepakatan politik menyeluruh. Bagi warga Gaza, pemulihan ekonomi dan sosial menjadi tergantung pada keputusan yang diambil jauh dari wilayah mereka. Hingga pertengahan Februari 2026, hubungan antara pelucutan senjata, pendanaan, dan tata kelola menjadi semakin jelas. Tanpa kesepakatan soal senjata, dana tertahan. Tanpa dana, rekonstruksi tersendat. Tanpa rekonstruksi, tekanan sosial meningkat. Di tengah rantai ini, setiap aktor mempertahankan garisnya masing-masing. Hamas bertahan pada penolakan kendali asing, para donor bertahan pada syarat keamanan. Ruang kompromi menyempit, sementara realitas di lapangan terus bergerak mengikuti keputusan yang telah dibuat. Rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang Januari hingga Februari 2026 memperlihatkan bagaimana masa depan Gaza dibentuk oleh tarik-menarik kepentingan yang tidak selalu tampak di permukaan. Pernyataan politik, rancangan kebijakan, dan keputusan pendanaan saling terkait, membentuk realitas baru yang bergerak pelan namun pasti. Di balik setiap pernyataan resmi, terdapat perhitungan strategis yang menentukan arah wilayah ini dalam jangka panjang. Setiap langkah yang diambil atau ditunda membawa dampak langsung bagi stabilitas, rekonstruksi, dan kehidupan warga sipil. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.